Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 08 00 03. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A dengan mata kuliah Biofisika. Baiklah, kawan-kawan, dari video ini saya akan menjelaskan tentang biooptik. Apa saja materi yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian biooptik. Biooptik ini tersusun dari kata bio dan optik, yang mana bio ini berkaitan tentang makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik dikenal sebagai ilmu fisik yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Fokus utama dari biooptik ini adalah indera penglihatan manusia atau mata. Jadi mata merupakan alat optik yang paling utama pada manusia dan makhluk hidup. Yang kedua itu struktur dan fungsi organ mata. Struktur mata terdiri dari alis, bulu mata, lengkukan di bagian kelopak mata atas, kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata, kelopak mata lebar yang berada di bawah alis, kelopak bawah, garis yang berbentuk ketika menutup mata atau komisura. Selanjutnya ada sudut mata, ada libus palpebra, ada karunkula lacrimalis, ada papilla lacrimalis superior, papilla lacrimalis inferior atau puntung lakrimal. Yang selanjutnya tunica conjunctiva, fornix conjunctiva, apparatus lacrimalis. Nah, di dalam struktur dan fungsi organ mata ini terdapat sel-sel reseptor khusus yang memiliki fungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi. Ditinjau dari fungsinya, sel-sel reseptor ini dibagi menjadi dua, yaitu introreseptor dan exoseptor. Yang pertama, introreseptor. Introreseptor ini berfungsi untuk mengenali perubahan yang terjadi di dalam tubuh, sedangkan exoreseptor berfungsi untuk mengenali perubahan lingkungan yang terjadi di luar tubuh. Nah, selain itu ada peran cahaya dalam penglihatan manusia. Peran cahaya dalam penglihatan manusia adalah cahaya yang memantulkan objek dan mengirimkan pada garis lurus menuju mata. Yang kedua, cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga, peran cahaya adalah kornea dan lensa membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Yang keempat, fotoreseptor pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang keenam, peran cahaya dalam penglihatan manusia adalah gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak. Dan yang terakhir, peran cahaya dalam penglihatan manusia adalah otak memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Nah, untuk itu, apa saja pemrosesan informasi ke mata? Pemrosesan informasi ke mata itu terdiri dari yang pertama, persepsi visual. Apa sih itu persepsi visual? Nah, persepsi visual ini adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik di otak. Yang kedua, cahaya yang mengalami refraksi, yang mana cahaya melalui refraksi ini melewati pupil dan mencapai retina. Terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, dan tracus opticus, serta corpus geniculat lateral dan cortex cerebri. Proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Sistem optik yang paling penting bagi manusia adalah mata. Di depan lensa mata terdapat selaput yang berbentuk suatu celah lingkaran. Selaput inilah yang disebut dengan iris. Apa itu fungsi iris? Iris memberikan warna pada mata. Celah lingkaran disebut pupil. Lebar pupil ini dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Yang kedua, jumlah cahaya yang memasuki mata dikendalikan oleh iris. Iris mengatur ukuran biji mata
sedang tebal lensa yang dikendalikan oleh otot siliari. Kornea mata merupakan bagian mata terdepan memiliki lengkung yang lebih tajam dan dilapisi oleh selaput bening. Nah, selain itu kita harus tahu apa saja kelainan pada mata. Yang pertama ada rabun jauh atau kita sebut dengan miopi. Mata miopi ini atau mata rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat saja. Dia tidak bisa melihat benda yang jarak jauh sehingga terjadilah kelainan pada matanya yang disebut dengan rabun jauh. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi ini adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Ini kebalikan dari rabun jauh tadi atau miopi. Kelainan pada mata lainnya adalah astigmatisme, yang mana biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda di titik difokuskan sebagai garis pendek yang menggabungkan bayangan. Maka terjadilah kelainan pada mata. Yang selanjutnya, kelainan pada mata itu ada mata presbiopi atau mata tua, yang mana terjadinya gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahannya otot-otot akomodasi, yang lensa mata tidak kenyal atau kurangnya elastisitas akibat sklerosis lensa. Yang selanjutnya, kelainan pada mata ada mata katarak atau mata buram. Ini terjadi karena cairan dalam lensa itu keruh sehingga lensa mata menjadi kelihatan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pengertian fotoreseptor dan peranannya bagi makhluk hidup. Apa sih pengertiannya fotoreseptor itu? Cahaya yang masuk melalui kornea dan diatur jumlahnya oleh pupil yang akan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Reseptor ini disebut sebagai fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, peranan fotoreseptor pada tanaman adalah sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya merupakan faktor paling penting yang mempengaruhi tanaman. Panjang gelombang cahaya berkisar dari UVA sampai cahaya merah yang menjauh, sehingga yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor ini untuk mengenali lingkungan cahayanya. Nah, materi selanjutnya adalah konsep mata majemuk atau fase pada serangga atau faset pada serangga. Mata faset atau mata majemuk ini adalah mata yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk kuning berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor terpisah. Umumnya, gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mosaik atau kepingan-kepingan yang menyatu, mirip seperti ilustrasi dari Halfton atau gambaran titik-titik yang biasanya dalam majalah maupun surat kabar. Adapun proses melihat pada mata majemuk itu adalah setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat oleh serangga tadi dari arah yang berbeda-beda. Bagian omatidia yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Materi selanjutnya adalah konsep warna pada bulu burung merak. Bulu yang indah itu mulai dari bagian bawah sampai ujungnya. Ekor berada di belakangnya dan berfungsi sebagai penyokong. Burung merak jantan menunjukkan bulunya yang indah kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin dari burung merak tersebut. Materi selanjutnya adalah konsep mimikri pada bunglon. Nah, bunglon ini kawan-kawan beradaptasi dengan melakukan mimikri, yang mana mimikri ini ialah ia mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya bunglon ini. Dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungannya, bunglon ini dapat melindungi dari pemangsanya sekaligus tersamar dari hewan yang akan dimangsanya.
Nah, penyebab bunglon ini melakukan mimikri adalah karena sinar matahari atau suhu atau mood dari hewan ini. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang biooptik adalah yang pertama, konsep cahaya yang disinggung di dalam Quran surat An-Nur ayat 35, yang artinya Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Selanjutnya, dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5, Allah menjelaskan bagaimana sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Dan selain itu, pada surat Al-Ahsyar ayat 24, Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa cacat. Dan pada surat An-Nahl ayat 68, jenis-jenis serangga yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.